Adi Saputra Gana dah siap? Sudah, Pak. Dah. Oke ya. Sebelumnya saya ucapkan penganjali umat dulu pada semuanya. Om Swastiastu. Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan sidang yang sempat diundur ya karena ada teknis yang harus diperbaiki. Untuk hari ini kita akan melakukan sidang. Ya, adapun 3 termin ya. Yang pertama presentasi dari Saudara Adi Saputra untuk presentasikan laporan tugas akhirnya. Termin yang kedua, maaf lu guys, jangan keras, ada ujian. Yang kedua, termin tanya jawab ya. Ada masukan dari tim penguji, sama dari ketua penguji sama sekretaris penguji. Dah. Yang ketiga itu hasil dari penilaian. Apakah Saudara Adi Saputra ini lolos dari sidang ini atau tidak? Ya, sudah 2 penilaiannya. Itu penilaiannya mulai dari presentasi yang Anda lakukan penilaiannya dan laporan tugas akhirnya. Dan yang ketiga adalah nilai tanya jawab yang dilakukan oleh ketua penguji sama sekretaris penguji. Nah itu, karena sudah waktu, ya kami persilakan kepada Saudara Adi Saputra untuk mempresentasikan hasil laporannya. Untuk waktu kami persilakan 15 menit waktunya ya. Lalu siap foto dulu ya. Ya. Wih, suaranya masuk. Dah, suaranya jadi udah masuk. Udah, Pak. Nah, ayo presentasikan. Cepat. Ya. Ada suara anjing tadi masuk. Dia punya banyak di depan. Dah. Udah bisa mulai, Pak? Ya, langsung. Swastiastu, selamat siang. Saya Adi Saputra. Saya akan mempresentasikan hasil dari pembahasan saya. Pertama, latar belakang masalah. Indonesia memiliki berbagai daya tarik tersendiri, mulai dari kekayaan alam, budaya, dan adat istiadatnya, memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu tempat yang paling sering dikunjungi wisatawan adalah Pulau Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang eksotis. Daya tarik yang kuat membuat banyak wisatawan yang penasaran dan ingin datang ke Bali, sehingga banyak masyarakat lokal atau masyarakat luar Bali yang ingin memiliki bisnis bidang pariwisata di Bali. Salah satunya adalah sektor akomodasi. Pada saat ini, perekonomian dunia memang sedang lemah, dikarenakan virus yang dikenal dengan nama COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 adalah penurunan jumlah kedatangan wisatawan, membuat pariwisata Indonesia sangat terpuruk. Namun sering berjalannya waktu, keadaan di Indonesia sedikit demi sedikit mulai pulih. Villa merupakan salah satu alternatif tempat tinggal sementara yang berada jauh dari kejauhan untuk kepunyakan aktivitas di kota dan berada jauh dari kota-kota besar. Villa Pisagah Sanur adalah salah satu akomodasi yang berlokasi di Sanur. Villa ini memiliki berbagai fasilitas yang akan memudahkan para tamu saat bermalam di villa tersebut.
memiliki beberapa departemen untuk mendukung kegiatan operasional itu housekeeping departemen yang tugasnya menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan serta kenyamanan seluruh area villa. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis sebagai berikut. Prosedur kerja room boy pada era normal di Villa Pustaka Sanur. Rumusan masalah. Bagaimana prosedur penanganan kamar di Villa Pustaka Sanur? Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur saat melakukan penanganan kamar di Villa Pustaka Sanur? Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur penanganan kamar oleh room boy di Villa Pustaka Sanur? Tujuan umum untuk menerapkan teori pembersihan kamar yang didapatkan di bangku kuliah. Tujuan khusus pertama, nomor 1, untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur penanganan kamar oleh room boy di Villa Pustaka Sanur. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam prosedur penanganan kamar oleh room boy di Villa Pustaka Sanur. Dan manfaat penelitian bagi lembaga pendidikan, bagi industri. Landasan teori, pengertian prosedur. Pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang ada di villa yang dijalankan oleh room boy di housekeeping departemen yang dijadikan sebagai pedoman untuk penanganan pemasangan kamar. Berikutnya ada pengertian room boy. Room boy adalah salah satu petugas yang berada di bagian departemen housekeeping, yaitu bertugas menyiapkan tempat tidur dan menjaga kebersihan kamar. Selanjutnya ada pengertian tamu. Tamu adalah seorang maupun sekelompok orang yang berkunjung ke suatu hotel bertujuan untuk mendapatkan pelayanan penginapan dan fasilitas yang ada di villa tersebut atau di hotel. Pengertian kerja. Bahwa pengertian kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun sebagai orang room boy untuk mencapai sebuah tujuan, yakni kepuasan tamu terhadap penanganan kamar tamu oleh room boy. Itu ada pengertian penanganan. Penanganan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang terhadap sebuah pekerjaan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan selanjutnya ada pengertian new normal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Dan yang terakhir pengertian villa. Villa adalah sebuah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan yang merupakan rumah peristirahatan yang hanya digunakan pada waktu liburan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia 1992, villa merupakan tempat tinggal sekaligus liburan yang biasanya terletak di luar daerah yang berhawa sejuk seperti pinggiran kota atau pegunungan, pantai, dan sebagainya. Kalau sebentar dulu di Metode penulisan. presentasi nggak bisa gerak nih, diam aja. PowerPoint-nya tolong digerakin. Nggak bisa gerak. Bisa gerak nggak? Nggak, diam aja. Nggak mau pindah-pindah dia. Udah kok. Udah kok, Mak. Ini, Mak. Ini nggak mau dia. Ya lanjut. Bagus PowerPoint, lanjut. Lanjut di. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Observasi partisipasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan terlibat secara langsung pada saat melakukan penelitian di Villa Pustaka Sanur. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan dengan cara melakukan pencatatan data melalui dokumen-dokumen atau arsip literatur yang berkaitan dengan penulisan transkripsi ini. Interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab pada HRD di Villa Pustaka Sanur. Ada analisis data. Dalam menganalisis data ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Secara umum digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan sosial. Hasil data dalam penelitian deskriptif kualitatif ditampilkan pada adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum. Hasil pembahasan sejarah Villa Visakha Sanur. Wakamaya Resort dibangun pada tahun 1997 Langsung ke dan hasil nih. selesai pada Cepat. bulan Juni. Adapun struktur organisasi umum Villa Visakha Sanur sebagai berikut, dan struktur organisasi housekeeping sebagai berikut. Hasil pembahasan. SOP Rumboy dalam menangani kamar. Rumboy harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya berdasarkan ditetapkan oleh Villa yang ditetapkan pada suatu departemen yang bertujuan sebagai pedoman bagi staf dalam melakukan pekerjaan. Simpulan dan saran. Berdasarkan urian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Rumboy dalam prosedur penanganan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di Villa Visakha Sanur. Adapun prosedur penanganan kamar seperti 1. Persiapan diri, 2. Alat, 3. On the job, 4. Closing. Dan juga ada kendala yang dihadapi pada saat Rumboy menangani kamar. 1. Lantai berlubang, 2. Dinding kropos, 3. Banyak serangga. Dan cara mengatasinya: mengganti dengan kayu yang baru, mengganti dengan ambangan yang baru, dan yang terakhir menyemprotkan dengan obat serangga. Saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen Visakha Villa Sanur, terutama di bagian housekeeping departemen, yaitu 1. Perlunya memahami prosedur penanganan kamar sesuai dengan standar operasional SOP dan penyelesaiannya. 2. Perlu kedisiplinan dalam bekerja agar yang menjadi tujuan manajemen dapat tercapai dan memberikan keuntungan bagi Visakha Villa. Terima kasih. Coba.